Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah. Para pemirsa yang budiman, di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4, Allah memberitahu kepada kita berkenaan dengan tanda-tanda orang mukmin, tanda-tanda orang mukmin yang sejati. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Yang artinya, orang-orang mukmin adalah orang yang apabila nama Allah disebut, hatinya bergetar, hatinya wajilat, bergejolak, bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, zadathum imana, ayat-ayat itu mampu menambahi kepada mereka tambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka berserah diri. Alladzina yuqimuna sholata, dan orang mukmin adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian harta yang telah diberikan rizki oleh Allah kepada mereka, mereka yunfiqun, menginfakkan sebagian dari harta titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini kita mengetahui bahwa untuk menjadi orang mukmin memerlukan 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah jika nama Allah disebut, hatinya bergetar. Selama ini kita mengalami kesulitan untuk merasakan getaran-getaran cinta saat menyebut nama Allah. Kita masih terliputi dengan urusan duniawi, sehingga kita tidak punya rasa cinta yang membuat getaran-getaran halus di dalam dada ketika menyebut nama Allah. Ini perlu kita pahami bersama, bahwa menyebut nama Allah dengan perasaan bergetar, perasaan takut, merupakan salah satu tanda mukmin yang sejati. Tanda mukmin yang kedua adalah idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan atas mereka, diperdengarkan ke telinga-telinga mereka, iman mereka kepada Allah semakin bertambah. Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhannya mereka berserah diri. Mereka berserah diri, tawakal setelah ada ikhtiar tentunya. Seperti adanya musim COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Ini kita harus ikhtiar lebih dahulu, berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah penularannya. Dengan cara apa? Pertama, social distancing. Ini sudah dicontohkan oleh para sahabat, tabi'in, menjauh dari kerumunan. Karena kerumunan memberi dampak yang luar biasa atas penularan COVID-19 ini. Ikhtiar apa lagi selain social distancing?
yaitu menjaga kebugaran diri dengan olahraga, memakan makanan asupan bergizi. Kebetulan ini di bulan Ramadan, otomatis sahur dan berbukanya menggunakan nutrisi-nutrisi yang menyehatkan. Terus apalagi? Badannya, bajunya, pakaiannya bersih, mandi menggunakan sabun, selalu menjaga wudhunya. Insya Allah akan sulit virus tersebut memasuki tubuh yang sehat. Kalau usaha ikhtiar ini sudah maksimal, maka kita tinggal tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tempat bergantung segala sesuatu itu adalah Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kemudian tanda yang keempat adalah alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan sholat. Kenapa sholat kita dirikan? Karena setelah sholat ada konsekuensi yang harus dibangun, yaitu setelah sholat ada sisi sosial yang diemban. Apakah tetangganya makan, apakah saudaranya masih kelaparan, apakah ada nasi atau beras di rumah tetangganya yang miskin. Ini merupakan konsekuensi yang harus terbangun di dalam sholat. Maka sholat itu ada hablum minallah, ada hablum minan nasnya. Hablum minallah melalui takbir sampai salam. Setelah itu ada interaksi sosial kepada masyarakat, membangun komunikasi, kemudian menanyakan kondisi, apalagi dalam kondisi kita sedang karantina wilayah semacam ini. Tentu ada beberapa bagian berita yang viral beberapa hari yang lalu di daerah Banten. Ada seorang ibu-ibu meninggal karena menahan lapar 2 hari 2 malam. Entah, kita tidak tahu apakah itu berita benar atau bohong. Yang jelas ini membuat kita miris. Indonesia yang terkenal dengan lumbung padinya, kok sampai-sampainya ada orang yang masih kelaparan dan tidak mendapatkan asupan makanan. Ini sangat ironis sekali. Kemudian tanda yang kelima, tanda mukmin yang kelima adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari rizki yang dititipkan Allah kepada kita menginfakkan sebagai langkah konsekuensi yang terbangun dari kita mendirikan sholat. Bukannya kita memberikan itu karena kita supaya mendapat imbalan berlebih juga, tapi justru ini adalah cara Allah memberi rasa keadilan sosial, memberi rasa simpati dan empati pada diri kita, membangun, menolong orang dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa kepada Allah, dan jangan kita saling menolong di dalam kemaksiatan, dalam dosa dan permusuhan. Di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka lah orang-orang yang memiliki 5 kriteria itu merupakan orang-orang mukmin sejati. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka memiliki derajat di sisi Allah. Wa maghfiratun, dan mendapat ampunan dari Allah. Wa rizqun karim, dan juga rizki yang mulia berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim hendaknya memiliki 5 kriteria orang mukmin ini. Apa itu? Yang pertama, orang itu apabila nama Allah disebut hatinya bergetar. Bagaimana menggetarkan hati ketika nama Allah disebut? Coba kita tancapkan dalam hati kita. Siapa yang menggenggam nyawa kita tatkala kita tidur? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa yang menggratiskan seluruh oksigen saat kita bernafas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang membuat spontanitas kelopak mata kita membuka tertutup ketika ada kelilit yang masuk, butiran halus yang masuk, debu yang masuk, kita spontan. Siapa membuka dan menutupnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah membuat dua lubang telinga yang berlubang ini membuat kita mendengar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang telah membuat dua mata ini begitu sempurna mampu melihat alam sekitar? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang Allah titipkan pada diri seseorang di situ memiliki satu mulut untuk berbicara? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menghadapkan hidung ini ke bawah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menciptakan wujud manusia di situ berdiri dengan dua kaki tangannya yang dulunya tercipta di rahim ibunya, makhluk yang lemah lahir tanpa apa-apa, semakin besar semakin bermanfaat, semakin Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 9 bulan Allah menjaga rahim, menjaga bayi yang berada di dalam rahim ibunya, sampai kita sendiri ketika terlahir dalam kondisi menangis karena merasa tidak nyaman, karena terlalu nyaman di dalam perut ibu tanpa harus menghirup udara. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan cara kita berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, kita akan menemukan rasa cinta kepada Allah, sehingga tatkala nama Allah disebut, hati kita bisa menjadi bergetar. Ketika kita membaca Al-Quran belum paham, hendaknya kita pahami dengan melalui terjemah. Insya Allah akan membantu pemahaman kita terhadap isi Al-Quran. Karena 75%, hampir 80% isinya merupakan kisah-kisah orang terdahulu. Fungsinya apa kisah itu? Kisah itu fungsinya supaya menuntun kita meniru kebaikan-kebaikan orang zaman dahulu dan menanggalkan seluruh kejelekan-kejelekan mereka. Fungsinya semacam itu. Maka dari itu kita harus memiliki 5 sifat atau 5 kriteria, 5 tanda-tanda orang mukmin sejati, sehingga kita bagian dari orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya sampaikan 3 ayat dalam surat Thaha ayat 124, ayat 125, ayat 126 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari mengingat aku Allah, maka kami akan menggiringnya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kemudian dia bertanya, ya Tuhanku, kenapa engkau menggiring diriku dalam kondisi buta, padahal dulu waktu di dunia saya bisa melihat? Allah menjawab, demikianlah ketika tanda-tanda kekuasaanku tiba padamu, engkau melupakannya, dan hari ini kamu dilupakan. Hal itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan hati ini selalu ingat kepada Allah. Kita tidak dibutakan untuk selalu melihat kebesaran Allah, sehingga kita waktu nanti di hari kiamat bukan termasuk orang-orang yang digolongkan buta hati dan buta matanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faidah dan manfaatnya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.